sebagai bidang ekonomi dikatakan situasinya akan gelap dan sebagainya. Tapi yang menarik justru properti tetap akan rising, Mbak ya. Karena tidak berpengaruh dan mungkin orang selama ini di 2 tahun pandemi, di awal pandemi itu kan orang udah hold budget terlalu lama. Dan mungkin apakah ini waktu yang tepat untuk orang-orang di luar sana teman ngobrol atau e-commerce untuk spend budget di properti? Tepat nggak kira-kira waktunya, Mbak? Ya, kita bicara spill sedikit. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang recession ya, yang lagi hype banget, semua orang bahas nih resesi gitu kan. Indonesia ini diuntungkan tadi dengan ekonomi yang ditopang oleh komoditi. Ya. Ya, kembali lagi di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post bersama saya Vanata Halele. Tentu saja kali ini juga saya akan kembali membahas hal yang menarik. Namun sebelumnya saya mau bilang seperti ini. Tibalah kita di akhir tahun 2022 karena saat ini kita sedang memasuki bulan Desember. Tanpa terasa sudah 2 tahun kita hidup berdampingan dengan pandemi. 2022 kita semua perlahan namun pasti mulai bangkit. Tak terkecuali dunia properti juga bangkit. Ada banyak hal yang akan menarik di akhir tahun 2022 dan juga tak akan kalah menarik di awal tahun 2023. Kira-kira seperti apa dan siapa tamu saya yang akan saya ngajak ngobrol kali ini? Teman ngobrol, tetap saksikan Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Post bersama saya Vanata Halele dan saya akan ngobrol dengan ahlinya properti di Sumatera Selatan. Siapa dia? Tetap saksikan Ngartis. Ya teman ngobrol, yang nggak ngobrolin teman, kembali lagi di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Post. Tadi di awal saya sudah buka sendirian, dan kali ini saya sudah bersama dengan tamu yang sangat istimewa. Ini pengalamannya kalau di dunia real estate atau dunia properti, rasanya nggak perlu diragukan lagi. KT obatnya kalau orang Palembang bilang ini. 13 tahun berpengalaman di dunia properti, dan tentu saja sosok yang sangat tidak asing, siapa lagi kalau bukan Mbak Endang Wasyati Wirono. Kasih tepuk tangan dulu dong. Aduh, ini buzzer-buzzer kita. Nah, tapi kali ini Mbak Endang saya perkenalkan sebagai Ketua DPD Ahrebi Provinsi Sumatera Selatan. Benar Mbak Endang ya? Ya. Dan juga founder dari Income Realty. Yes. Benar Mbak Endang ya? Betul. Dan kali ini kita di tempat yang sangat istimewa, namanya The Hub Creative Space. Ya. Mbak, sebelum ngobrol-ngobrol yang agak serius, ceritain dong The Hub ini dikit aja. Hai Mas, apa kabar? Baik, baik. Lama kita nggak ketemu ya? Lama ada bertemu, kayaknya ada 2 tahunan kali. Iya, Mbak, tapi ya? Mas makin ganteng. Aish, terima kasih, Mbak Endang makin cantik. Kita kayak yin and yang ya, Iya, putih dan aku hitam putih. ini. Iya. Halo teman ngobrol, halo incomers, saya Endang Wasyati Wirono. Tadi udah diperkenalkan sama Mas Ganteng. Nah, cerita sedikit tentang The Hub Sudirman. The Hub Sudirman ini creative space yang lokasinya ada di Jalan Sudirman. Lebih kepada tempat bisa dijadikan meeting point, bisa dijadikan tempat untuk berkomunitas, dan bisa juga tempat untuk teman-teman ngobrol untuk bisa ngedil bisnis-bisnis gede di sini gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada melengkapi ekosistemnya Income Realty. Jadi kalau dulu orang beli properti itu selalu nanya siapa kontraktornya, siapa arsiteknya, kemudian beli furniturnya di mana, building materialnya apa. Nah, di sini kita ada 12 brand kolaborator yang dimana saling melengkapi dan pokoknya one stop solution untuk your personalized home needs. Tentunya nggak lengkap kalau nggak ada Kopi Kora dan Little Joes gitu. Ini Kopi Kora menemani kita siang hari ini, Mbak ya. Siap. Nah, berarti kreatif The Hub ini one stop solution kalau buat teman ngobrol maupun e-commerce yang mungkin sudah dapat rumah atau pilihan rumah, udah ada semua nih di sini nih. Karena saya ngeliat tadi kayak ada apa namanya vendor-vendor kayak ada interior, udah siapin sini ya. Dan juga ada lukisan ada pun. Lukisannya menarik kan. Ini lukisan karya siapa, Mbak? Ini Evelyn Agin Kosasih. Jadi memang karya-karya para artis yang sebenarnya beyond ini kalau Noah Gallery ini bisa di NFT-kan juga. Oh, NFT ya? Iya, jadi zaman sekarang ini kita udah ngomongnya Web3 gitu-gitu kan canggih gitu. Dan nanti kita juga akan ada exhibition di sini. Oh, ada exhibition. Nanti teman ngobrol tungguin, nanti akan di-invite ke sini. Itu ditahan dulu, Mbak, exhibition. Oh, siap. Nah, karena kali ini ini 2 episode ini sebenarnya sebelum episode
episode yang kali ini saya juga ngobrol dengan salah satu developer yang lokasinya di Soekarno-Hatta. Yes, I know. Menarik dia bicara properti Mbak ya, di akhir tahun 2022, sebentar lagi kita masuk tahun 2023. Orang kan biasanya di akhir tahun dan menjelang awal tahun itu kan mulai mikirin investasi atau enggak juga pengen punya hunian baru dan lain sebagainya. Dan hal yang menarik lagi nih, kita sebenarnya tadi saya bilang di awal pas di opening bahwa kita sudah masuk tahun 2022. Yes. 2 tahun yang lalu kita ngobrol-ngobrol properti juga Mbak Enda. Yang menarik adalah sebenarnya kita tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini. Bahkan kita memiliki optimisme yang makin hari makin positif. Nah Mbak, semua bidang ekonomi mulai bangkit kan? Ya. Properti sendiri mengalami kebangkitan atau seperti apa? Yes, ini menarik ya. Jadi terutama Palembang, Sumatera Selatan ditopang oleh komoditi. Jadi saat ini tuh kita punya sawit, punya batu bara, which is itu adalah industri-industri yang rising. Jadi selama periode COVID-19 memang ada industri-industri yang declining ya, tapi di Sumsel sendiri itu kita sangat diuntungkan dan sebenarnya secara global Indonesia tuh juga diuntungkan dengan adanya komoditi ini ya, sektor komoditi gitu. Dan Sumsel kalau ngelihat itu benar-benar ditopang oleh sabab-sabab kota pendukung yang mereka itu adalah penghasil komoditi tadi ya, kita bisa ngomong sawit, karet, kemudian juga batu bara gitu. Nah kalau ngomong di kota Palembang sendiri, Palembang itu adalah kota bisnis. Dan sekarang kalau kita ngelihat MICE-nya, kemudian juga hotel, itu benar-benar sudah ramai sekali. Mungkin Mas bisa cek gitu ya, kalau mau book hotel untuk tamu, ini udah susah sekali sekarang. Nah dari indikasi-indikasi, dari indikator-indikator ini kita bisa melihat bahwa sektor properti itu juga ikut rising gitu ya, ikut naik. Karena kenapa? Sektor properti ini tuh menopang 172 industri yang lain. Jadi tidak hanya properti saja, tapi ada banyak industri yang terkait dengan properti. Jadi kita bisa ngomong ke toko bahan bangunan, ya kan, tukang, buruh, kemudian arsitek, kontraktor, dan yang lain-lain itu benar-benar terkait dengan dunia real estate atau properti ini. Jadi kalau saya ngelihat sektor properti di Palembang, Sumsel terutama itu masih bersinar, tergantung dan sektor mana sih yang mau dipilih oleh para stakeholder, baik itu developer, investor, trader, maupun juga si real estate broker, seperti itu. Jadi sepanjang kita bisa memilih yang mana sih yang saat ini itu mempunyai peluang dan mempunyai opportunity, masih bisa. Seperti itu. Berarti sebenarnya secara garis besar dunia properti juga mengalami rising yang baik Mbak ya? Betul, jadi kita masih ngelihat bahwa tren dan properti ini kan selalu saya bilang bahwa properti itu kebutuhan utama Mas. Dari 3 hal, sandang, pangan, papan, itu nggak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Dan faktanya secara backlog kebutuhan perumahan itu masih tinggi banget. Ya, kalau apalagi kita bicara rumah FLPP, rumah subsidi, itu pemenuhan untuk kebutuhan itu masih belum tercapai dan spreadnya tuh masih jauh sekali. Bahkan setiap kali perbankan dapat kuota itu selalu mentok, selalu habis kurang seperti itu. Nah kalau kita bicara sektor komersial ke middle to up luxury, ini juga kemarin saya juga ikut sebuah conference, di situ juga dinyatakan bahwa properti yang ke depan itu akan tetap diminati, itu adalah properti-properti dengan tipikal middle to up, artinya luxury yang memang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya saat ini. Mereka tuh sudah punya stereotype ya, punya kebutuhan-kebutuhan apalagi disesuaikan dengan kondisi-kondisi pandemi ini gitu. Jadi kita semua optimis bahwa properti di 2023 tetap akan menjadi sektor yang rising. Menjadi sektor yang seksi ya Mbak. Betul. Ya? Karena saya masih ingat dari obrolan 2 tahun yang lalu, satu statement Mbak LN yang masih ingat saya ingat sampai hari ini adalah bahwa tanah itu semakin berkurang. Kebutuhan kita akan tempat tinggal itu, apapun kondisi yang sedang terjadi di dunia, sebenarnya kebutuhan kita akan tempat tinggal yang layak itu masih menjadi
top priority berbagai orang dan dari berbagai jenis latar belakang, Mbak ya. Betul. Nah, Mbak tadi udah singgung tentang subsidi dan komersil. Berat banget bahasan kita hari ini ya. Saya sambil ngopi deh dulu. Masih pagi loh ya. Masih pagi ini bahasannya langsung gini deh. Tapi cocok Mbak, karena akhir tahun orang tuh kan ketika akhir tahun menjelang tahun yang baru tuh mulai membaca-baca situasi ekonomi kan. Ya. Ini hubungan dengan investasi. Orang kan ketika dia punya uang atau punya budget untuk investasi, salah satu yang pilihan pertama tuh biasanya memang nggak jauh dari properti. Benar nggak sih Mbak kalau kebanyakan tren orang di akhir tahun seperti itu? Nah, jadi di akhir tahun ini menariknya ada perusahaan-perusahaan yang membagikan bonus Mas di akhir tahun. Jadi seperti BUMN, perusahaan swasta yang memang mereka sudah membudgetkan gitu ya untuk para timnya gitu ya untuk bisa membagikan hasil usaha dan itu berupa bonus tahunan. Dan kabar baiknya mereka yang punya kebutuhan mungkin first home, mungkin juga tidak first home, mereka mau menambah rumah lagi, mungkin juga sebagai investasi. Nah, ini sebuah peluang, sebuah opportunity juga untuk teman-teman di pemain developer juga yang ada di stakeholder properti atau real estate seperti itu. Dan tadi kan saya sampaikan bahwa Palembang Sumsel itu ditopang oleh industri-industri yang berupa komoditi ya. Itu ada sawit, karet, batu bara yang which is di Palembang di Sumsel ini di sabet-sabetnya itu gede sekali. Jadi pengusaha-pengusahanya pun kalau kita bilang malah mereka tuh sekarang over likuiditas seperti itu. Jadi saya sebagai pelaku di sini sebagai stakeholder, sebagai broker yang selama ini kita memasarkan properti, kita melihat bahwa mereka malah justru punya anggaran, mereka punya planning untuk bisa invest, baik secara person maupun perusahaan, seperti itu. Ya, jadi artinya memang ya properti masih menjadi pilihan yang terutama boleh berbagai orang, Mbak. Tapi kalau lihat, Mbak tadi bilang subsidi dan komersil, 2023 ini kira-kira yang bakal jadi hot marketnya apa, Mbak? Ya, both of side, dua-duanya itu masih akan tetap seksi karena memang sudah ada pelaku-pelakunya dan tadi secara kebutuhan memang backlog perumahan terutama subsidi itu juga masih tinggi banget. Jadi saya bisa bilang ini dua-duanya tetap seksi gitu ya. Tapi kalau kami boleh ngomong di kami sendiri ya, kalau kami boleh memilih, kami memang bermainnya itu di sektor middle to up, di commercial seperti itu. Karena faktanya mereka yang berada di buying power, kemampuan itu mereka ya justru tadi selama pandemi kan ada tren harus kerja dari rumah, work from home, yang dulu mungkin rumahnya tuh 2 kamar ya kan, anaknya 2, terus harus memungkinkan Zoom di dalam rumah, terus lu lagi kan, rumahnya kan jadi sempit gitu kan, jadi lula. Ada kebutuhan yang memungkinkan mereka untuk bisa membesarkan, ya kan, membesarkan itu bisa dia merenovasi rumahnya, bisa dia membeli rumah baru, bisa membeli kafling yang dia kembangkan juga seperti itu. Jadi menurut saya ini tergantung pilihan. Developer-developer yang memang sudah bermain di sektor FLPP atau subsidi, mereka tetap akan jalan karena memang itu faktanya backlognya masih tinggi banget. Dan kemarin saya juga baru ngobrol dengan teman-teman Ray, Apersi, bahkan mereka itu 80% itu dari member Ray itu mainnya itu adalah di sektor FLPP dan subsidi. Ya, which is semua punya pilihan dan mereka punya target market yang menurut saya mereka bermainnya di volume seperti itu. Itu sih. Karena sekarang tetap balik lagi ke si konsumennya ini, Mbak, punya buying power seperti apa? Apakah dia memang buying powernya cuma di subsidi atau memang pengen ngincer yang middle up? Itu semua balik lagi ke konsumen. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan karena rumah itu dinamis, Mas. Rumah itu mengikuti siklus siapa yang punya, siapa yang tinggal di dalamnya gitu. Kayak misalnya baru menikah, ya kan, baru menikah, single, itu pasti kebutuhannya akan berbeda. Karena ketika seseorang yang masih single, terus dia memaksakan punya rumah yang 5 kamar, itu akan membuat dia over budget nantinya gitu kan. Jadi dia rumah ini menyesuaikan siklus hidupnya. Jadi mulai dari single, menikah, punya anak 1, punya anak 2, ada tren juga sebenarnya tinggal mungkin di rumah mertua, tapi dia punya rumah yang dia simpan untuk kos-kosan, itu bisa juga gitu. Jadi
depend on stages kebutuhan dari si pemilik rumah tersebut. Karena juga gitu. sebenarnya penghuni rumah kan biasanya gaya hidupnya semakin lama semakin growing, semakin berkembang. Benar. Makanya juga akhirnya kebutuhan si rumah ini juga otomatis semakin berkembang. Betul. Makanya kan sekarang juga ada trendingnya tuh kayak growing house kayak gitu-gitu. Yes. Mbak ya. Yes. Dan apa namanya? Waduh pagi-pagi ini obrolannya menarik sekali ya. Cuma, jadi sebenarnya pelaku properti ini harus peka Mbak ya melihat peluang-peluang menjelang 2023. Namun sebelumnya saya kalau kemarin tuh sempat bahas yang isu-isu 2023 Ya. deh, tapi kayaknya tadi udah pesan Mbak jangan dibahas, sudah terlalu sering dibahas. Dan tuh makin That's okay, that's makin fine. bikin kita pusing gitu Iya, maksudnya. iya. Tapi satu hal yang menarik kalau seperti ini, saya baca di beberapa artikel ketika saya mau ngobrol-ngobrol dengan para ahlinya seperti Mbak En ini kan saya juga mesti riset nih, jangan kalah ilmu. Asik. Yang menarik adalah di berbagai bidang ekonomi dikatakan situasinya akan gelap dan sebagainya. Tapi yang menarik justru properti tetap akan rising, Mbak ya. Ya. Karena tidak berpengaruh dan mungkin orang selama ini di 2 tahun pandemi, di awal pandemi itu kan orang udah hold budget terlalu lama. Dan mungkin apakah ini waktu yang tepat untuk orang-orang di luar sana teman ngobrol atau incomers untuk spend budget di properti? Tepat nggak kira-kira waktunya, Mbak? Ya, bicara sedikit karena Mas sudah menyinggung ya tentang 2023, mungkin projection gitu ya yang mungkin banyak sudah banyak dibahas lah oleh para influencer, oleh para ahli ekonomi dan lain-lain. Teman ngobrol belum pernah bahas, Mbak. Oke. That's okay. Kita spill sedikit. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang recession ya yang lagi hype banget, semua orang bahas nih resesi gitu kan. Indonesia ini diuntungkan tadi dengan ekonomi yang ditopang oleh komoditi. Ya, kita ada banyak sekali komoditi yang menopang dan Indonesia diuntungkan bahwa kita itu bukan negara yang penyumbang GDP dari sektor ekspor terbesar. Jadi beda banget sama kayak Malaysia, Singapura gitu kan. Jadi itu masih menguntungkan kita. Bahkan ada yang memprediksi, kemarin saya nonton podcastnya Pak Indrawan bahwa ekonomi Indonesia itu walaupun sejelek-jeleknya tahun depan itu masih 5%, which is good banget compare negara-negara luar yang memang dia itu maksudnya tergantung dengan penghasilan yang ekspor dilakukan seperti itu. Nah, Indonesia diuntungkan karena kita punya komoditi-komoditi yang menopang. Which is di Sumatera Selatan, di Palembang itu ya tadi kita ditopang sama sabab-sabab yang saat ini memang sektor-sektor itu besar sekali. Dan kemarin saya juga ngobrol sama salah satu pengusaha batubara, beliau orang lokal yang sangat cinta gitu. Sumsel itu kaya sekali. Sumsel itu sumber daya alam besar sekali dan ini membuat saya lebih optimis gitu ya. Dan kalau Mas bilang 2023 seperti apa? Apakah kita ikut gelap juga? Apakah kita ikut jadi demotivate gitu? Kalau menurut saya di kondisi resesi, di kondisi sejelek apapun bukanlah ini bahasanya bukan sejelek apapun, di kondisi yang mungkin kita bilang krisis ya, mungkin ada pengaruh Ukraine, ada pengaruh tadi yang saya bilang ekonomi global, isu-isu global dan lainnya, tapi Palembang, Sumsel itu masih diuntungkan tadi, ditopang oleh komoditi dan lain-lain, dan selalu diingat bahwa di dalam setiap krisis itu memang ada industri yang tadi declining, tapi ada industri-industri yang rising. Kalau Mas lihat sekarang sektor logistik ya, sektor pengiriman dan lain-lain, perdagangan yang memakai marketplace itu, yang tiba-tiba muncul anak muda yang kita nggak ngerti bisnisnya apa. Mungkin kita pikir dia rebahan aja di rumah, tapi tiba-tiba bisa datang ke kita beli rumah cash, beli ruko cash gitu. Dan itu adalah fakta, realita. Jadi ekonomi kita bisa dibilang tuh shifting. Nggak semuanya orang tuh harus dagang toko kelontongan, jaga toko day to day gitu ya. Tapi mereka punya model bisnis yang berbeda. Seperti itu. Terus kalau kita bicara lagi tentang industri-industri yang rising, sektor kesehatan. Rumah sakit, coba kita tanya ya sama sekarang wellness ya, terus kemudian industri-industri yang terkait dengan kesehatan, mereka itu malah justru sekarang growth banget, ya mereka mengembangkan dari klinik A, klinik B, klinik C, dan mereka punya service-service yang menurut saya saat ini tuh dibutuhkan sekali, karena semua orang tuh trennya peduli kesehatan, semua orang peduli dan care untuk invest ke bagaimana dia bisa
hidup lebih panjang, terjauhkan dari virus-virus. Ya, which is good. Jadi artinya dari setiap kondisi yang ada, mungkin kemarin ada COVID-19, tahun depan diprediksi seperti apa, menurut saya dari indikator-indikator yang ada di Indonesia itu masih sangat optimis. Bahkan Pak Gita Wirjawan yang sangat mahfum lah ya di dunia perekonomian Indonesia menyatakan bahwa saya adalah orang yang optimis melihat indikator-indikator yang ada. So saya juga teman ngobrol Incomers, saya juga termasuk orang yang optimis dan 2023 sektor properti itu tetap akan rising. Tetap akan rising. Nah, artinya memang kita semua tetap optimis, Mbak. Yes. Saya pribadi juga tetap optimis sih ya. Tadi Mbak sempat singgung lihat dunia MICE di Palembang itu lagi hype banget konser di mana-mana. Ini kan sebenarnya satu indikator ya, bisa dibilang betul. satu indikator bahwa sebenarnya ekonomi kita tidak akan lebih buruk, justru akan lebih baik. Dan sebenarnya pandemi yang panjang yang hampir 2 tahun ini sebenarnya mengajarkan kita semua juga untuk bisa siap dengan segala kondisi. Dan harusnya kalau di luar sana ada isu-isu bikin orang jadi pesimis, harusnya kita tetap optimis bahwa kita bisa melewati ini semua. Bahkan bisa, kalau saya senang pakai istilah dengan istilah seperti bounce back. Mantul lagi kita. Makin kenceng dihantam, makin kenceng pula kita memantul gitu. Nah, ngomong-ngomong soal 2023 dan akhir tahun, ini saya dengar-dengar Mbak Endang mau bikin satu event yang bakal menarik nih Mbak ya. Ini orang mungkin ini udah diyakinkan, berarti beli properti, oke nih kayaknya 2023. Tapi bingung kan nyarinya di mana, bener nggak sih Mbak? Nah tapi kabarnya Mbak Endang and tim bahkan bikin satu event yang menarik yaitu namanya Prime Arabi Expo. Cerita dikit dong Mbak, Prime Arabi Expo-nya apa sih Mbak? Ini paling pinter ya. Masuk ya, bridging masuk ya, bridgingnya masuk. Jadi memang kami dari Income Realty bekerja sama dengan Arabi, bekerja sama dengan Tribun Sumsel dan Seripo. Kita menggagas sebuah event namanya Prime Arabi Expo. Jadi Prime Property Income Expo di mana kita menghadirkan prime developers, prime buyers, prime bank, dan tentunya juga prime venue seperti itu. Prime News juga gitu kan. Jadi yang premium. Betul. Jadi kita bersama-sama kolaborasi juga dengan asosiasi-asosiasi yang lain. Kita bekerja sama dengan Real Estate Indonesia, Ray Sumsel. Kita bekerja sama dengan Apersi. Kita bekerja sama juga dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi ini akan menjadi sebuah sajian di akhir tahun. Tepatnya itu di tanggal, boleh di-spill ini? Silakan. Tanggal 23 Desember sampai 1 Januari 2023. Jadi kita memang mau membuat satu destinasi untuk penduduk Kota Palembang, which is 1,7 juta. Dan penduduk dari kota kabupaten, satu Sumsel mungkin 8 juta kalau kita ngomong ya. Mungkin ada yang liburan, tapi saya yakin semuanya tidak liburan gitu kan. Jadi tetap akan ada yang akan berlibur dan berencana mencari destinasi dengan keluarganya, dengan pasangan, mungkin dengan calon couple yang mau menikah, ya kan, atau mungkin single ya kan, terus kemudian dengan anak-anaknya juga. Nah kita akan mengadakan Prime Expo ini di Main Atrium Palembang Indah Mall. Lokasinya premium sekali. Oh iya dong. Dari tanggal 23 Desember 2022 sampai 1 Januari 2022. Yes. Itu panjang sekali Mbak ya. 10 hari. 10 hari ya? 10 hari. Seminggu. Jadi kalau sebenarnya ini juga jadi alternatif destinasi liburan nih, daripada liburan juga cuma ngabisin duit, siapa tahu ngabisin duitnya bisa cari properti Mbak. Benar ya? Bahkan bisa tiap hari. Bisa tiap hari ya. Ganti-gantian gitu. Mbak, tadi saya dapat bocoran dikit tentang temanya nih. Temanya menarik sekali. Cuma kalau saya ceritain nggak enak. Maksudnya takutnya nggak nyampe. Mbak boleh cerita nggak? Temanya menarik sekali Mbak. Boleh kan teman-teman ngobrol dari Incomers. Tema untuk Prime Expo kali ini apa? Saya tuh agak sentimental kalau ngomong ini ya Mas ya. Jadi nanti dikasih musik-musik sedih Mbak. Jadi tahun ini kita mengangkat tema besarnya itu adalah 1001 Warm and Wonderful Stories Start from Our Homes gitu. Jadi ini mungkin judulnya ini dari sini aja kita bisa memaknai gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang makna rumah tuh apa gitu ya. Ada yang menjawab, oke, untuk berteduh, untuk berlindung dari panas dan hujan. Tapi beyond on that gitu, jadi rumah itu adalah sesuatu yang sangat
berarti, sangat bermakna gitu ya. Dari sebuah rumah, sebuah keluarga, pasangan, itu mulai membangun sebuah mimpi, membangun sebuah harapan, membangun sebuah cita-cita, dan akhirnya punya anak-anak buah hati yang dilahirkan dari mimpi tadi gitu ya. Terus kemudian juga anak-anaknya tumbuh besar, tumbuh sukses, sekolah dari mulai mungkin PG, TK, terus kemudian juga dia sekolah lagi ke SD sampai dia ke SMA, sampai dia kuliah seperti itu. Dan itu semua dimulai dari rumah. Dan kalau kita bicara lagi seorang RI1 lah ya, kita seorang Pak Presiden Jokowi, beliau bisa menjadi seorang pemimpin negara, berimpact ke banyak orang, itu berawal dari sebuah rumah. Dari rumah yang dibangun bersama ibu gitu ya, bersama istrinya, bersama pasangannya, dan sampai mencapai ke level apa ya, kalau di bahasa manusia tuh teori Maslow yang paling tinggi lah, kebutuhan Maslow yang paling tinggi. Jadi tema besarnya ini sangat sentimental buat saya, karena makna rumah buat seseorang ya, buat sebuah keluarga itu memang sangat besar dan bermakna, seperti itu Mas. Ya karena memang semuanya dimulai dari rumah dan berakhir ke rumah sebetulnya, Mbak. Jadi lebih dari tempat kita berteduh dan bernaung, tapi semua dimulai dari rumah. Maksudnya dalam artian kayak gini, ketika kita memulai dari rumah yang wonderful tadi, kita berangkat kerja, berangkat bisnis, akan lebih maksimal hasilnya, benar nggak Mbak? Betul. Nah, ngomong-ngomong soal tema yang sangat menarik ini Mbak, tentu saja tenan-tenan juga pasti nggak kalah menarik Mbak. Tadi Mbak udah bilang ada berbagai brand yang premium atau yang prime brand. Boleh cerita sedikit nggak Mbak? Ada siapa aja di tenan nanti Mbak? Wah, ini spill-spillnya banyak. Biar pada makin penasaran. Jadi sesuai dari judulnya, Prime Developers, jadi akan ada lebih dari 10 developer lokal yang prime projectnya ya. Jadi mulai dari, saya spill deh, mulai dari Citraland, akan ada di Prime Expo. Kemudian kita juga ada brand-brand dari building materials, dari teman-teman dari arsitek, kemudian kontraktor, teman-teman dari tadi arsitektur, dari Ikatan Arsitek Indonesia Sumsel, teman-teman dari Real Estate Indonesia, kemudian teman-teman dari Apersi, yang tentunya semuanya itu menjadi satu dan lebih guyup, menjadi satu ekosistem properti, satu ekosistem real estate. Dan begitu datang ke expo-nya kita, itu akan dapat semuanya gitu loh. Jadi tidak hanya lu dapat properti yang bagus ya, tapi juga dapat informasi tentang bagaimana sih rumah itu didesain, kemudian rumah itu bisa dikembangkan, kemudian rumah itu bisa ditambah, mungkin dilengkapi dengan furniture dan interior yang seperti apa, seperti itu. Karena memang kita semuanya melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan properti, seperti itu. Jadi one stop expo Mbak ya, semuanya ada lengkap di situ, bukan cuma berkaitan properti aja. Jadi ada satu ekosistem yang lengkap di Prime Expo ini. Nah Mbak, ngomong-ngomong soal informasi nih, kabarnya juga selain ada expo juga akan ada isi berbagai rangkaian acara menarik ya Mbak ya? Ada talk show katanya kabarnya. Ada talk show apa aja Mbak? Spill lagi aja, kita spill banyak-banyak Mbak, biar pada puas. Iya, biar penasaran ini ya. Mbak. Jadi kita punya 10 days excited program Mas, jadi ada 10 hari excited program yang kita akan kemas menarik. Dan tentunya juga akan diisi, kan kita maunya itu di Prime Expo ini tidak hanya ketemu properti doang gitu. Properti ya it's a common lah, mungkin ada market, ada luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar dan lain-lain. Tapi beyond on that lagi, kita mau orang yang datang itu dapetin experience, dapetin pengalaman, dapetin sebuah memori gitu ya. Jadi mereka bisa datang dengan keluarganya, bisa datang dengan anaknya, bisa datang dengan ibunya bahkan, karena kan mungkin bisa saja membelikan hadiah untuk ibunya kan sebuah rumah. Wow, it's a wonderful gitu kan, it's a wonderful gift. Nah jadi di situ ada ruang-ruang kreatif yang akan diciptakan juga oleh teman-teman dari teman-teman arsitek. Terus kemudian kita juga punya ambience yang bertema sustainability development, ijo-ijo. Terus kemudian kita juga di situ akan ada talk show, mulai dari stakeholder yang terkait, mulai dari kedinasan, mulai dari bagaimana mengurus perizinan, mulai dari dinas PTSP, dari dinas PUPR, kemudian tentang rencana pengembangan kota seperti apa, RUTR, dan juga kita menghadirkan stakeholder yang berkaitan dengan industri kita, seperti notaris, ikatan PPAT, dan juga
Di akhir acara kita punya speaker yang luar biasa. Ini gimana ya? Kita spill apa enggak ya? Yang jelas, itu saya kita sudah dapat rahasiakan. spill-nya. Nanti aja. Oh, nanti aja, itu nanti aja. Ini sosoknya tahan aja. Ditahan. Ditahan aja. Harus datang Harus gitu. datang Harus tentunya. datang. Nah, makanya teman ngobrol yang akhir tahun lagi bingung nyari destinasi Iya. liburan atau mungkin pengen nyari mau mulai beli rumah pertama atau mau expand karena gaya hidupnya sudah Betul, berubah. investment. Mau investment juga boleh. Ya. Nah, jangan lupa datang ke Prime Expo, Mbak ya. Yes. Dengan ada sajian acara juga yang menarik, Mbak ya. Karena temanya tadi A Thousand One. 1001 Warm and Wonderful Stories. It's warm. Nah, start from our homes. Yes. Jadi kan ini juga rumah harus diisi dengan berbagai informasi yang menarik tentunya, Mbak. Ada talkshow yang menarik. Ada bintang tamu yang menarik juga yang harus kita tahan. Yes. Ngomong-ngomong soal menarik, pasti ada promo yang menarik juga. Ada promonya nggak, Mbak? Kira-kira? Oh iya, jadi untuk teman ngobrol, untuk incomers yang tadi terima bonus akhir tahun, mungkin sudah nabung nih buat beli rumah pertama, tahan dulu sampai dulu tanggal ya. 23, karena di situ akan ada excited penawaran juga dari kita. Saya spill sedikit ya penawaran yang kita akan berikan. Jadi mulai dari tawaran bunga KPR mulai dari 2,88%, which is itu murah banget ya. Terus kemudian kita juga bisa nanti di sana menukarkan mobil bekas Anda untuk bisa jadi DP rumah baru Anda. Trade-in mobil jadi rumah. Yes, Iya. jadi itu akan menjadi promo-promo yang kita memang sajikan dan kita juga akan banyak kasih free gitu. Jadi teman-teman tahan sampai tanggal 23. Terus kemudian kita juga selama periode program setiap hari kita akan kasih hadiah direct. Jadi untuk yang datang aja itu udah akan ada hadiah langsung gitu. Bukan grand prize berarti, Mbak ya? Grand prize-nya ada lagi, Grand prize beda. Berarti ada door prize, ada grand prize selama 10 hari itu? Yes, Wow. jadi untuk peserta lomba kita juga ada hadiah. Terus kemudian untuk yang datang aja kita apresiasi, kita kasih hadiah, kita kasih edukasi dalam bentuk talk show, dalam bentuk ruang-ruang kreatif. Terus kemudian juga untuk para prime buyers itu akan ada undiannya, Mas. Jadi nanti di akhir acara kita akan berikan hadiah yang spektakuler. Spektakuler di Ya. akhir tahun dan awal tahun, Mbak ya? Iya, sampai tanggal 1 kan? Sampai tanggal 1 dan Ya. kemudian tanggal 1. Jadi akan Ya. sangat menarik sekali memulai tahun Anda di 2023 dengan hadiah yang spektakuler dari Prime Expo. Yes. Nah, teman ngobrol jangan lupa tuh tanggal 23 sampai 1 Januari, Mbak ya? Ya, 23 Desember sampai 1 Januari di Main Atrium Palembang Indah Mall. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa lihat di bawah sini ya. Nah, nanti ada tulisannya Pak, di bawah sini nih. Yes. Dan for your information, Palembang Indah Mall tuh sekarang udah luar biasa. Atriumnya sudah megah banget, cakep banget. Terus banyak juga tinan-tinan untuk para incomers dan teman ngobrol makan di sana. Iya, jadi sambil menikmati experience Prime Expo bisa juga makan bersama keluarga di Palembang Indah Mall. So udahlah 10 hari itu destinasinya ke PIM aja tiap hari. Pas banget ya akhir tahun liburan daripada spend budget keluar kota di Palembang aja. Iya, datang ke Prime Expo. betul. Udah ada semuanya. Uangnya bisa DP buat rumah, ya Dan kan? mobil aja bisa jadi rumah, Mbak, ya? Iya. Biasanya kan trade-in mobil jadi mobil, ini mobil jadi rumah. Ini menarik sih sebenarnya. Iya dong, harus. Jadi buat teman ngobrol, sekali lagi buat incomers juga yang nonton episode kali ini, jangan lupa datang ke Prime Arabi Expo 2022 dari tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Yes. Mbak, obrolan kita sangat menarik sekali dari yang berat-berat, terus saya juga akhirnya tahu nih mau beli rumah nanti ke Prime Expo aja nih. Nah, karena saya masih tinggal di PIM, Mbak. Pondok Indah Mertua. Sayang mertua, nggak apa-apa Mas, Ya, tetap ya. menabung. Tadi kan rumah itu kan sesuai dengan siklus dan stages Ya, betul. orang yang tinggal di dalamnya. Nggak apa-apa, kan itu niatnya kan menjaga mertua. Iya. Jadi niatnya kan kita Berbakti. tergantung berbakti gitu loh. Karena juga growing kan tadi kayak Growing dan sebenarnya malah justru itu poin ya, bisa nabung kan. Iya, Jadi amin. expenses yang mungkin harusnya untuk menyewa rumah, Mas bisa pakai tabung, iya Iya, kan? betul. Ya anggap itu tabungan lah gitu. investment juga sebenarnya. Ya jangan lupa nanti di DP-in di tanggal 23. Oh iya, saya mau trade in apa? Trade in kartu ID card.
saya bisa nambah aja di rumah. Boleh, nanti kita sampaikan ke Tribun ya. Nanti ada kontrak khusus kita Mbak ya. Siap. Nah, Mbak Endang untuk Yes. menutup jumpa kita kudu kayak di TV-TV aja untuk menutup obrolan kita kali ini mungkin Mbak boleh kasih closing statement atau invitation nih buat teman-teman ngobrol dan incomers yang lagi nonton supaya datang ke Prime RAB Expo 2022. Ya, untuk teman ngobrol, untuk incomers yang ada di Palembang, yang ada di seluruh 17 kota kabupaten di Sumatera Selatan, dan kamu juga yang mudik tentunya ya. Jadi kan ada yang tren pulang kampung ya Mas ya. Jadi saatnya 10 hari itu habiskan waktu untuk sesuatu yang faedah gitu ya. Bahasanya tuh kalau sekarang tuh anak-anak tuh faedah. Ya, jadi bisa dapetin experience, bisa dapetin hiburan, bisa dapetin edukasi di Prime Expo dan datang aja kita udah kasih hadiah gitu ya. Langsung hubungin nanti ke tim kita untuk bisa tahu apa aja sih info-infonya dan selalu pantengin Tribun, sosial medianya Tribun, kemudian Sriwijaya Pos, di Instagramnya Prime RAB Expo juga, di Instagram saya juga untuk bisa dapetin update info setiap harinya. Pastikan kamu ada di Prime Expo tanggal 23 Desember sampai tanggal 1 Januari. Kamu akan missing out kalau nggak ada di sana. Bahasanya keren, jangan sampai missing out. Jangan sampai missing out, FOMO. Benar sekali. Sekarang tuh kan suka FOMO. Jadi supaya kalian nggak FOMO di awal tahun 2023, jangan lupa datang ke Prime RAB Expo di PIM ya Mbak ya. Yes. Dan tentu saja jangan lupa Mbak, saya tunggu undangannya. Kalau butuh pembawa acara atau yang lain-lain, silakan hubungin saya. Nomornya masih sama. Baiklah teman ngobrol, Mbak Endang sekali lagi terima kasih obrolannya sangat menarik. Mas. Saya dapat insight yang baru nih untuk menyikapi 2023 seperti apa dan juga menarik dapat insight tentang dunia properti yang sudah mulai bangkit dan semoga harapan kita semua masih sama Mbak, semoga pandemi ini benar-benar berakhir dan akhirnya semua bisa kembali normal lagi dan tentu saja doa kita semua di tahun 2023 kita bisa optimis menghadapi tantangan-tantangan di tahun yang akan datang. Amin. Dan juga semoga sukses Prime Expo-nya. Amin, terima kasih. Semoga banyak closing tentunya ya. Oh yes. Semoga banyak closing dan teman ngobrol sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Pos. Incomers juga yang mungkin lagi nonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel dan juga Mbak En ini punya channel YouTube. Apa channel YouTube? Oh iya, jangan lupa subscribe Endang Wasyati Wirono. Kalau Mbak Endang ini subscriber banyak, saya subscriber banyak tapi punya kantor. Dan sosial medianya apa juga Mbak Endang boleh? Sosial media saya @enwirono untuk Instagram, untuk Facebook Endang Wasyati Wirono. TikTok? TikTok @enwirono juga. Kayaknya sering FYP kayaknya Mbak Endang. Oke Mbak Endang, terima kasih obrolan kita yang menarik kali ini dan teman ngobrol terus saksikan Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Pos tentu saja dengan isu-isu yang menarik dengan bintang tamu yang tak kalah menarik seperti hari ini dan tentu saja terima kasih kepada Income Realty yang sudah mengundang kita hari ini, The Hub yang sudah tempat yang super keren ini dan tentu saja ini terakhir saya mau bilang seperti ini jangan lupa datang di Prime RAB Expo tanggal 23 Desember sampai kan 1 Januari 2023 dan akhir kata tidak ada gading yang tidak retak kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Saya Vanot Halele beserta saya ya silakan Mbak. Endang Wasyati Wirono. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode Ngartis berikutnya. Ciao!